Oke, salah satu teknologi yang sekarang lagi sangat dibutuhkan dan mungkin juga beberapa tahun ke depan masih akan sangat dibutuhkan itu adalah data science. Apa itu data science? Di dalam setiap data itu pasti ada informasi atau pola-pola. Data science adalah ilmu untuk mengetahui informasi dan pola-pola itu untuk membantu kita dalam pekerjaan. Apa pengetahuan dan keterampilan utama dari data scientist ini? Yang pertama, tentu saja dia harus mengerti matematika. Mengelola data selalu berhubungan dengan statistika, analisa numerik, probability, dan tentu saja aritmetika dan aljabar yang kalian udah pelajarin di SMP, seperti barisan, fungsi. Jadi ini bukan sesuatu yang kalian belum tahu. Mungkin teknologinya kalian belum tahu, tapi pengetahuan dasarnya sejak SMP kalian sudah tahu. Oke, karena ini masih pagi, saya ngopi bentar. Menurut saya, setiap anak yang sudah memiliki pengetahuan matematika dasar seharusnya bisa menjadi data scientist. Tapi, data scientist ini adalah ilmu yang besar sekali. Pengetahuan tentang statistika, probability, analisa numerik, dan lain-lain yang kalian miliki itu harus sangat-sangat dalam. Jadi bukan cuma aspek teknologinya, seperti Python. Python ini adalah teknologi sebagai alat bantu untuk kalian menjadi lebih cepat waktu bekerja. Tapi tanpa matematika, sulit buat kalian untuk menjadi data scientist. Salah satu pekerjaan data scientist nih, itu adalah menggambar fungsi atau menggambar data. Jadi setelah data mereka kumpulin, itu mereka gambar, mereka visualisasikan agar mereka bisa dapat informasi di dalam. Kalian mau nggak kalau kita coba menggambar fungsi linier dan fungsi kuadrat yang kalian udah ketahui? Fungsi linier itu kan Y sama dengan MX ditambah C. Fungsi kuadrat itu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kalian harusnya udah pelajarin ini di video sebelumnya. Kalian coba balik kembali ke video itu, linknya ada di deskripsi video ini. By the way, jangan lupa subscribe supaya kalau ada yang baru, kalian tidak ketinggalan. Oke? Sebelum kita mulai, saya harap kalian sudah belajar tentang dua materi ini. Yang pertama adalah fungsi linier. Ini kalian belajar tentang apa itu fungsi linier, apa sifat-sifatnya, ada animasi yang dipakai untuk menvisualisasikan, dan saya harap kalian sudah mengerti apa itu fungsi linier. Materi lain yang harus kalian lihat adalah fungsi kuadrat. Jika belum, kalian coba subscribe ke Ram School dan kalian bisa nonton mengenai fungsi kuadrat. Di sini juga dijelaskan sifat-sifatnya, pakai animasi untuk menjelaskan, dan harusnya sangat mudah untuk kalian mengerti. Kali ini kita akan membuat program Python untuk menggambar nih fungsi linier dan fungsi kuadrat menggunakan Python. Jadi kalian tidak lagi hanya pakai animasi yang sudah jadi, tapi kalian bisa membuatnya. Untuk bisa menggambar fungsi dengan Python, kalian membutuhkan pustaka atau library yang namanya matplotlib. Di Python kalian tinggal panggil import matplotlib. Kalian juga akan butuh NumPy, kumpulan library atau pustaka untuk keperluan komputasi sains. Kita tidak akan bahas satu-satu fiturnya, tapi yang kita butuhkan aja yang kita pakai. Oke, kita cek dulu apa yang kalian butuhkan untuk selanjutnya ya. Yang pertama, kalian udah harus ngerti bagaimana membuka Google Colab, membuat Python notebook yang pertama ya, itu ada di video sebelumnya juga. Setelah itu, kita siap untuk mencoba satu pekerjaan data scientist, yaitu menggambar data atau menggambar fungsi. So, mari kita mulai. Kalian harus buka satu Python notebook, namain Python notebooknya menjadi matplotlib ya. Biasakan sebelum menulis code selalu menulis dokumentasinya dengan teks mengenai apa yang akan kalian tulis di code sebelumnya. Ayo kita tulis dulu. Karena kita butuh
matplotlib, dan numpy. Kita tulis di sini bahwa kita akan menggunakan matplotlib and numpy. Oke? Tulis step-stepnya. Biasakan seperti itu. Setelah itu, kita akan membuat plot sederhana fungsi linier. Kita akan membuat plot fungsi linier, misalnya Y sama dengan AX ditambah B. Oke? Selanjutnya, untuk membuat plot atau gambar, kita butuh koordinat kartesian. Ya. Jadi kita akan gambar koordinat X dan Y. Kalian bisa bilang sumbu X dan sumbu Y. Ya. Cukup dokumentasinya. Tujuan dokumentasi ini adalah supaya orang yang membaca code-nya itu mengerti apa yang kalian lakukan. Kalau udah, let's start. Kita tulis dulu import matplotlib.pyplot. Oke. Di sini langsung muncul nih bantuannya. Oke, kita butuh yang di atas ini, import matplotlib.pyplot splt. Oke, pakai aja. Setelah itu kita bilang import numpy as np. Ya. Kenapa kita pakai s? Biar nggak panjang nulisnya. Nah, sekarang kita akan buat fungsi y sama dengan ax ditambah b. Ya. Jadi biasanya kita define dulu nilai a berapa, variabel a. Misalnya a sama dengan 2, b sama dengan 10. Ya. Bagaimana dengan x-nya? Nah, ini PR nih. Karena X-nya itu nilainya bukan 1, tapi X-nya itu banyak supaya bisa kita gambar gitu kan. Nah, gimana caranya bikin X yang banyak atau kayak barisan angka X yang banyak? Untungnya di NumPy itu ternyata ada fungsi yang untuk membuat barisan bilangan yang banyak seperti barisan aritmetika yang perbedaannya sudah tetap ya. Misalnya saya pengen dari minus 5 sampai 10, saya pengen bikin 100 bilangan di dalamnya. NumPy itu sudah menyediakan np linspace ya. Misalnya dari minus 5 sampai 10 isinya 100 bilangan. Oke, enak juga kan pakai NumPy ini. Udah dibuatin daripada kita harus bikin satu-satu barisannya kan. Nah, sekarang apa lagi nih? Ya udah kita tinggal bilang Y sama dengan A dikali X ditambah B. Udah jadi nih, udah siap nih fungsinya. Jadi Y itu udah terisi. Nilai A dikali X ditambah B. Sekarang gimana cara ngeplotnya, bikin gambarnya. Nah, di sini kita butuh nih si matplotlib nih ya. Di matplotlib itu kita udah bilang dia sebagai PLT. Di dalamnya itu ada fungsi untuk ngeplot. Namanya PLT. Oke. Dot subplots. Oke. Nah, tapi fungsi ini keluarannya adalah gambar dan koordinatnya, tempat kita menggambar fungsinya, yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita sebut AX lah ya. Oke. Sekarang kita bilang AX di plot ya. Misalnya X terhadap Y. Coba kita jalanin. Benar? Keluar hasilnya. Tapi kok jelek ya? Saya pengen set supaya AX ya. Misalnya saya kasih X label supaya bisa lebih cakep ya tampilannya ya. Sumbu X. Oke. Ini kalian copy, bikin lagi Y labelnya, kita kasih sumbu Y. Oke. Coba jalanin lagi. Coba kita jalanin. Yap. Sudah ada tulisan tuh di bawahnya sumbu X dan sumbu Y. Bisa nggak warnanya merah? Bisa aja di plotnya ini tinggal color sama dengan red. Bisa dikasih label nggak, dikasih penjelasan itu apa? Bisa. Kita bilang nanti label sini. Label Y sama dengan AX ditambah B. Oke.
Setelah itu jangan lupa kalau kita pakai label, kita taruh di sini legend. Oke. Coba kita gambar. Ya, ini yang kita inginkan. Benar kan? Udah kebentuk gambarnya. Oke. Bagaimana seandainya saya pengen bikin 2 garis seperti di video kita itu? Ya gampang, kita bikin 2 garis, kita tambahin aja lagi di dalam plot yang sama ya. So, X-nya sama, tapi saya pengen bikin Y-nya ada yang satu lagi, MX tambah C. Tapi ingat, jangan lupa diisi M-nya, misalnya 5, C-nya 20, oke? Terus gimana ngeplot bareng-bareng? Ya kita tinggal copy lagi di sini. Nah, hati-hati, di sini ada 2 Y, dia bingung nanti. Sini kasih Y1, sini kasih Y2 biar dia nggak bingung. Sini Y1, Y2. Terus ini kita kasih blue aja colornya. Terus di sini legend labelnya kita kasih MX tambah C ya. Persis seperti yang kita diskusikan sebelumnya di video sebelumnya. Persis seperti yang kita diskusikan di video sebelumnya. Oke? Labelnya nggak berubah. Yang satu warnanya blue, yang satu warnanya red, satu fungsinya Y1, satu Y2, ini adalah koefisien fungsinya. Oke? Jadi kita harapkan kita akan melihat 2 gambar. Jadi kita harapkan kita akan melihat 2 garis setelah kita plot ini. Oke? Shift Enter. Betul kan? Nah, PR kita selanjutnya adalah menghitung di mana titik pertemuan garis ini. Masih ingat kan rumusnya? Oke, kalau lupa, kalian lihat lagi video pertama. Kalau ada 2 garis, yang satu adalah Y sama dengan AX ditambah B, yang kedua Y sama dengan MX ditambah C, maka titik pertemuan garis itu ada rumusnya, bisa kita turunkan dari aljabar. Saya tulisin aja ya. So, titik X-nya pasti ada di C dikurang B dibagi A dikurang M. Oke? Sedangkan titik Y-nya itu ada di, kalau ada yang masih ingat bagus, AC dikurang BM bagi A dikurang M. Oke? Coba kita hitung. Misalnya kita bilang titik temu X-nya, kita bilang X titik ya, XT. Sama dengan artinya nilainya adalah C dikurang B dibagi A dikurang M. Oke? YT-nya itu sama dengan AC A dikali C dikurang B dikali M dibagi A dikurang M. Oke? Hati-hati di sini karena ada pembagian dengan A dikurang M, artinya A tidak boleh sama dengan M. Karena kalau A sama dengan M, kedua garis itu sejajar, tidak ada pertemuannya. Oke? So, setelah itu kita print ya. Kita print di bawahnya titik pertemuan adalah, kita tulis xt, yt. Oke, cukup sederhana programnya. Coba kita jalanin, enter. Titik pertemuan adalah minus 3,3. Coba lihat di sini. Ya, sekitar benar ya, minus 3,3. Bisa? Nah, dengan ini kalian bisa mengerjakan PR sebelumnya di video sebelumnya untuk 3 garis yang bertemu, 4 garis yang bertemu. Itu jauh lebih mudah kalau kalian kerjakan dengan Python. Oke, yang fungsi linear udah jadi nih. Sekarang kita coba masuk ke fungsi kuadrat ya. Fungsi linear garis lurus, kalau fungsi kuadrat parabola. Persamaannya juga agak berbeda ya. Tapi Python bisa gambar apa aja selama kalian perintahkan. Komputer itu bukan alat yang pinter-pinter banget. Mereka cuma bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Oke, kita ubah sedikit programnya. Kalau di persamaan kuadrat, koefisiennya adalah ABC ya. Jadi kita nggak butuh M.
kita buang code yang tidak perlu. Ini Y-nya saya cuma butuh satu persamaan kuadrat aja, cuman bedanya A dikali X ditambah B dikali X ditambah C. Oke? Ini plot yang lain kita buang aja, kita pertahankan aja yang merah. Ini jangan lupa diganti Y1. Oke? Terus kita kasih penjelasan AX kali X ditambah BX tambah C. Ini hanya penjelasan aja. Oke? Ini hapus, nggak perlu. Tep. Coba kita plot. Wah, kecil sekali. Kenapa dia jadi kayak garis lurus? Salahnya di sini. Oke? Harusnya A dikali X dikali. Oke, coba kita plot lagi. Nah, cuman kayaknya parabolanya nggak di tengah. Bagaimana kalau kita panjangkan sumbu X-nya dari min 10 sampai 10? Ini aja diubah, min 10 sampai 10, kasih data dia 1000 data, nggak masalah. Oke. Masih kurang panjang, kita bikin dia sampai minus 20. Bisa? Kepanjangan. Di sini juga kita kasih 20 lah biar imbang. Oke, let's see. Good. So ini fungsi kuadratnya. Oke. Nah, kemarin kalian udah belajar gimana mencari sumbu simetri. Coba kita gambar sumbu simetri. Oke. Sumbu simetri rumusnya simple, sumbu sama dengan minus B dibagi 2 kali A. Ya kan? Coba kita print sumbu simetrinya. Coba kita lihat. Jalanin. Yes, artinya sumbu simetrinya di sekitar minus 2,5. Oke? Kalian juga bisa hitung akarnya dengan cara menghitung diskriminasi dulu. Kita sebut D aja biar nggak panjang. B kali B dikurang 4 dikali A dikali C. Oke? Kita print dulu. Bahaya kalau nggak di print diskriminan, karena kalau dia negatif sebenarnya nggak ada akarnya. Kita lihat diskriminan sama dengan D. Coba kita jalankan. Betul kan? Diskriminannya positif. Kita coba hitung akarnya. Akar yang pertama minus B ditambah, ingat kita butuh SQRT atau square root, tambahin di sini import math ya. Terus di sini math.sqrt d. Oke. Kasih kurung, ini nanti dibagi dengan 2A. 2 kali A. Oke. Sini Ctrl C, Ctrl V. Oke, di sini kurang. Terus kita print akar, print. Kasih penjelasan akar adalah X1, X2. Oke, coba kalian jalanin. Oke, itu akarnya. Akarnya ada di sekitar 0, ya susah untuk kita lihat ya. Tapi perhitungan ini harusnya oke. Oke. So, kalian sudah bisa membuat plot dari fungsi linier dan fungsi kuadrat. Menarik kan? Nah, udah ya, kalian sudah ngerti gimana cara menggambar fungsi linier dan fungsi kuadrat. Kalau tadi kalian dapat data X-nya dari linspace, yaitu barisan aritmetika yang disediakan oleh Python. Saat kalian jadi data scientist nantinya, yang kalian dapatkan adalah data yang benar-benar datang dari eksperimen
atau dari proses-proses bisnis lainnya. Oke? Menarik? Sampai ketemu di sesi RAM School berikutnya.